Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita yaitu fenomena kenaikan harga sembako di bulan Ramadan. Oke, kalau Bang Devendra ini kan beberapa bahan pokok sudah mulai menjulang tinggi ya sebenarnya. Itu bahan-bahan pokok apa aja biasanya? Kalau yang pasti tercatat itu terakhir itu minyak goreng yang non curah ya, itu ada kenaikan walaupun pemerintah menghadirkan minyak kemasan yang bersubsidi, tapi faktanya di Bengkulu sulit kita temukan. Nah, terus yang kedua itu tuh yang pasti naik itu sembako itu tuh telur. Telur, kalau beras itu sudah, kalau masyarakat tidak mau ribet dengan kenaikan harga, itu bisa kita yang non premium tadi, yang artinya yang disalurkan oleh Perum Bulog gitu. Nah, yang paling signifikan itu tiga yang paling kita rasakan. Nah, tapi ini kembali lagi kalau kita bicara kenaikan yang menjelang Ramadan dan sesudah Ramadan tadi, itu sebenarnya kan kalau beliau sampaikan tadi itu terjadi permintaan yang tinggi oleh customer atau pelanggan atau konsumen, itu sebenarnya bisa kita atasi. Bisa kita atasi dengan katakanlah kita berlakukan edukasi, sosialisasi, kita berikan setiap pedagang itu tuh pendampingan. Nah, seperti beliau tadi sampaikan, jangan sampai instansi A melakukan kebijakan A, yang B melakukan B. Ini simpang siur. Yang ada nanti yang satu ke utara, yang satu ke selatan, gitu. Nah, tapi kalau kita bersama, kebetulan saya juga terlibat di dalam pasar itu sendiri, artinya kita tahu pola-pola pedagang ini, masih mau pedagang ini kita ajak untuk bersama, apakah nanti dengan cara seperti apa, itu pemerintah lah yang kita ini, seperti apa kebijakan kita kan gitu. Oke, Bang A, ini biasanya kebijakan dari pemerintah sendiri menjelang harga sembako mulai naik ya di bulan suci Ramadan ini biasanya apa aja? Sebenarnya sederhana, pemerintah itu kan ketika harga naik, permintaannya naik, maka salah satu untuk stabilisasinya dia akan meningkatkan supply. Ya, supply-nya akan dilihat sehingga mengadakan supply-nya di mana nih, kalau kita produksi dalam daerah kita sendiri maka lebih mudah itu. Nah, kemudian sisi supply ini ada juga kita ketika barang itu tidak tersedia di tempat kita, maka kita perhatikan distribusinya gitu. Ketika distribusi dan supply-nya tersedia, maka pemerintah mampu akan menekan harga kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini fenomena yang sangat sederhana sekali. Nah, cuman persoalannya itu tadi kadang-kadang banyak juga pemain, artinya mereka memanfaatkan momentum untuk mendapatkan nilai lebih dari nilai barang yang akan lebih tinggi tadi. Sebenarnya ada perbedaan karakteristik antara kalau kita melihat fenomena antara menjelang Ramadan dan di bulan nanti di Lebaran ya. Kalau kenaikan di bulan menjelang Ramadan itu sebenarnya karena kenaikan permintaan, tapi sebenarnya mereka tanpa ada peningkatan daya beli sebenarnya, ya. Tetapi menjelang Lebaran itu yang harus diantisipasi karena masyarakat terdapat peningkatan daya beli karena pemerintah mengeluarkan THR, ya. Perusahaan-perusahaan ini juga memberikan insentif sehingga mereka memiliki daya beli sehingga dapat tingkat permintaannya jauh lebih tinggi dibanding menjelang Ramadan. Ini yang harus diantisipasi. Jadi sebenarnya kenaikan menjelang Ramadan itu sebagai sebagai pemanasan sebenarnya untuk pemerintah mengantisipasi kenaikan harga pada saat menjelang terjadinya Lebaran Idul Fitri. Oke, tapi sejauh ini sudah adakah pasar murah yang sudah berjalan? Ini sedikit menambahkan beliau. Sebenarnya kalau memang kita ada keinginan yang seperti kan setiap fenomena kenaikan harga itu kan diikuti dengan hari-hari besar. Kalau saja kita siap, katakanlah supply demand-nya atau permintaan yang tinggi, kita hadirkan supply yang tinggi ya Pak ya. Saya rasa itu akan terbantu lah untuk harganya. Nah, yang kedua pemerintah hadir di situ. Nah, kalau untuk yang tadi, apakah sudah ada 2 bulan yang lalu itu pernah ada wacana yang disampaikan ke kita dan ada
Dinas Koperasi kebetulan nih kita sampaikan aja di sini provinsi itu meminta data kepada pedagang sembako non telur. Iya. Nah, untuk mendata kita mengantisipasi kenaikan lonjakan harga pangan dan sembako di bulan Ramadan. Tapi sampai hari ini kita masih belum realisasinya belum Termasuk lihat. juga pembagian sembako mungkin ada? Belum ada ada. Kalau di ini. pasar belum kita lihat ya, nggak tahu kalau di tempat lain kita nggak tahu. Oke, Kalau di dampaknya pasar sendiri yang dirasakan masyarakat ketika harga menjulang tinggi ini kan tentu masyarakat ini mengeluh ya, meminta solusi bagi pemerintah untuk menurunkan lagi harga seperti itu kan. Tentu itu tadi saya bilang, ketika harganya naik tanpa disertai peningkatan daya beli, kan menjelang Ramadan kan tidak ada tambahan peningkatan uang insentif tambahan untuk masyarakat. Nah, sehingga sebenarnya ketika kenaikan menjelang Ramadan itu sebenarnya masyarakat cukup terbebani sebenarnya itu ya. Tapi perilaku masyarakat kita kan itu yang penting menikmati Ramadan itu dengan semangat Ramadan itu, sehingga kenaikan harga itu walaupun dikeluhkan tetap mereka nikmatin juga kayak gitu. Artinya itu tetap dimaklumi juga kayak gitu. Nah, memang itu tadi pemerintah sisi supply dan demand-nya harus sangat diperhatikan. Nah, memang sebenarnya kalau untuk bahan-bahan yang non volatile itu ya, bahan-bahan yang non pangan tadi yang seperti ya yang minyak, telur segala macam itu lebih enak untuk distribusi suplainya ya. Tapi barang-barang yang sangat tergantung daripada musim panen segala macam itu lebih susah lagi manajemennya sebenarnya. Sehingga agak susah sebenarnya kita harga cabainya kemudian melonjak luar biasa, harga cabainya itu sampai 37% gitu ya. Itu. Nah, itu sebenarnya yang harus diperhatikan pemerintah. Memang sembako cukup penting untuk dikonsenkan di situ, tapi yang pangannya itu juga yang harus konsen di situ. Karena itu kebutuhan sehari-hari. Iya, kebutuhan sehari-hari di situ. Terus juga sejauh ini kan kita bicara di provinsi ya, Provinsi Bengkulu. Kita juga meminta lah kepada pemerintah, jangan hanya kita sebagai daerah konsumen. Menerima saja ya. Menerima, tapi kita juga kalau bisa ya seperti minyak misalnya. Kita kan sejauh ini kan masih impor dari tetangga. Nah, minyak curah ya Pak ya. Nah, ini kalau bisa kita manfaatkan lah sumber daya lokal. Sumber daya lokal kita kan kalau kita bicara sekarang nggak ada lagi lah minyak kelapa, minyak sawit ya. Nah, sawit kita kan begitu luas. Kenapa kita di Bengkulu ini belum menghadirkan itu? Terus ya yang lain-lainnya juga telur kan bisa kita budidayakan juga, tidak harus impor juga. Nah, ini salah satu untuk antisipasi ke depannya. Tahun depan mungkin kita tidak lagi mengalami fenomena tadi. Iya, kenaikan betul. Salah satu harga. bentuk antisipasi juga ya, dan juga perlu Antisipasi. pembinaan bagi masyarakat agar bisa terrealisasi hal tersebut. Oke, kita akan jadi senak dan kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu fenomena kenaikan harga sembako di bulan Ramadan. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.